Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan pecinta catur di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan pilidor. Ya, pembukaan pilidor yang diawali dari E4, E5, kuda F3 dibalas sama hitam D6, ya. D6, putih langsung melancarkan D4. Nah, ini pilihannya hitam ini kuda D7, gajah G4. Nah, gajah G4 ini kurang bagus ya, tapi sebagai pemain putih ya tentunya harus bisa menghukum ya, pecatur-pecatur junior, kawan-kawan catur ya, tentunya harus bisa menghukum kalau gajah G4 ya. Variasinya gajah G4, kuda D7, kuda C6 ya. Variasinya gajah G4 ya, kuda D7, kuda C6 ya, E kali D4 ya. Variasinya ada 4 macam ya. Ini kita periksa satu persatu gimana sebagai pemain putih cara menghukumnya ya. Tentunya pecatur-pecatur junior yang baru belajar ya. Oke, jadi saya awali dengan gajah G4 dulu. Kalau gajah G4 ini tentunya langkah kurang bagus ya. Yang bagus kuda D7 ya. Tapi kalau gajah G4 ini kalau tidak bisa menghukum ya tentunya ya masih rame ya. Jadi hukumannya D kali E5. Kalau D kali E5 nggak mungkin karena ada menteri kali D8, raja kali D8, kuda kali E5. Tentunya unggul putih menang pion 1 ya. Dan bisa meneruskan sendiri kalau dipukul pionnya E5 itu ya. Tentunya pas pada saat posisi gini, hitam langsung gajah kali F3, menteri kali F3, D kali E5, gajah ke C4 ya. Gajah C4 ini ada pilihan antaranya kuda F6 ya kan, menteri F6 dan menteri E7 ya. Kalau menteri F6, langkahnya yang bagus apa ini? Menteri ke H3. Jadi kalau sudah menang posisi jangan sampai peraduan besar-besaran ya. Tentunya rugi sebagai pemain putih kalau langsung peraduan, tentunya pukulannya jadi kosong ya. Jadi menterinya jangan diadu dulu kalau sudah unggul posisi itu ya. Oke, menteri H3, kuda D7 dan kuda C6 ya. Jawabannya hitam tentunya ya. Kalau kuda D7 bagaimana, kuda C6 bagaimana. Kalau kuda D7 langsung rokade langkahnya ya. Gajah C5, kuda C3, C6, A4. Jadi cara menghukumnya gini ya. Kuda E7 ya kan, baru gajah E3 ya. Cara menghukumnya seperti gini ya. Jadi kalau dipukul tentunya nggak mungkin F kali E3 langsung tembus di F7 ya, nggak mungkin. Tentunya gajahnya lari di B6, baru di sorong A5, gajah C7, benteng FD1 ya, diancam. Jadi kalau dijaga sama benteng nggak mungkin karena ada gajah kali A7 ya. Tentunya kalau rokade ya gajah kali A7, kuda F8 ya. Kalau kuda F8 tinggal kuda ke A4. Dan ini putih unggul seru ya. Jadi kalau gajah kali A5 ya kena kuda ke C5. Nggak mungkin dengan tembus di kuda D7 nantinya ya. Paham ya? Oke, jadi kalau gajah C5, kalau gajah kali A5 langsung kuda C5 ya. Jadi dari sini sudah diteruskan sendiri karena unggul ruang gerak ya. D7-nya dikuasai sama menteri H3 sama benteng.
dan apa yang dijalankan hitam nggak ada ya, jadi tinggal menunggu hancur ya. Ini ancamannya kuda C5, tentunya masuk di D7 ya, paham ya. Jadi saya kembalikan posisi dari awal, dari A4 tadi ya. Oke, dari A4 tadi, nah dari A4 ini tadi langkahnya kuda E7 ya. Suatu misal hitam nih rokade, ya kan? Rokade langsung A5, trombol terus, diserang. A5 ya mungkin hitam juga mau pengembangan kan, kuda H6. Kuda H6 langsung kuda A4. Diancam gajahnya. Kuda A4, gajah B4 mungkin. Kuda A4, gajah ke B4, benteng ke D1, ya kan? Raja C7, ya kan, menghilangkan pen-penan. Tinggal gajah ke E3, A6, C3, gini aja, C3. Nah, kalau gajah kali A5 nggak mungkin karena ada B4, ya kan? Cara ngukumnya seperti gini, jadi buahnya nggak bisa gerak, walaupun rokade, tapi kalau kalah ruang gerak nggak bisa gerak, otomatis gajah E7, tinggal benteng kali D7. Cara ngukumnya seperti itu, benteng kali D7, gajah ke B6, raja C8, tembuskan lagi, benteng ke D1, ya kan? Suatu misal gajah ke D6 menutupin, ya langsung aja tembuskan kuda C5. Benteng HD8 ya tinggal makan, gajah kali D8, menteri kali D8, benteng kali D6. Nah, ini tembus semua dan dipastikan kalah ya. Jadi langkahnya hancur karena variasi yang tadi gajah G4 yang menimbulkan kesalahan kan. Kalau gajah G4 itu kurang bagus ya. Jadi cara mengukumnya ya teman-teman pecatur junior, pecatur, kawan-kawan catur ya, tentunya cara mengukumnya seperti itu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan dari posisi gajah C4, menteri F6. Gajah C4, menteri F6 ya. Langsung menteri ke H3 ya. Jadi kuda D7 sudah, sekarang kuda ke C6 ya. Kuda C6, langsung gajah E3, langsung gini aja cara menghukum. Jadi diduduki dulu. Tadi kan gajah C5 sudah ya, sekarang diduduki dulu sama putih gajah E3. Gajah E3 misalkan langsung kuda D4, ya langsung dimakan, gajah kali D4, E kali D4, kuda B D2, gajah C5. Gajah C5 langsung rokade aja, rokade ya. Terus kuda ke E7, baru ditarik gajah ke D3. Jadi kalau rokade ada ancaman E5 kan, nggak mungkin, jadi ditutupin dulu kuda G6. Baru disorong F4, langkah yang terbaik untuk putih ya. Jadi kalau rokade tentunya E5. Penyerangannya seperti itu. Jadi kalau menteri E7 ya F5, kuda kali E5 ya F6 dan seterusnya ya. Cara menyerangnya seperti itu ya. Suatu misal apa langkahnya? Tadi waktu diancam ini menteri ke D8 ya, tinggal kuda ke E4. Jadi gajah ke E7 sorong lagi F5, kuda kali F5, kuda kali E5 ya F6 gitu terus. Jadi disurung terus. Jadi posisinya hancur tambah hitam ya. Paham ya? Jadi langkahnya seperti itu kalau tidak diterima F4-nya ya. Oke, ya, kembalikan ya posisinya, otomatis F4-nya dimakan sama kuda. Kuda kali F4 ya, kuda kali F4 langsung menteri ke G4. Jadi ngancam kan. G5 ya, mungkin menjaga kan. G5 langsung sorong E5.
Nah, E5 ini pilihannya antara menteri E7 sama menteri D8 atau menteri ke E6. Nah, kalau dicoba menteri E6 ya tentunya gajah F5. Gajah F5 belum berani makan pion E5 karena dipin. Nah, menteri ke E7. Menteri E7 cara ngukumnya kuda ke E4. Ini mau masuk ini. Mau masuk di F6 ini kudanya ya. Menteri kali E5 ya langsung kena benteng A E1. Itu aja ya. Suatu misal apa? Langkahnya ini kan rencana mau kuda ke kali C5 juga, kuda F6 ya kan. Benteng AE1 misalkan kuda E6 ya nggak membantu kan. Gajah kali kuda E6 suatu misal gini kan, ya, tinggal gajah kali E6. F kali E6 ya kuda kali C5. Cara ngukumnya seperti gitu aja. Menteri kali C5 ya menteri kali E6. Otomatis cuma raja D8 ya benteng ke F5. Jadi cara mengukumnya seperti itu ya. Teman-teman pecatur junior. Oke. Jadi caranya langsung praktis. Jadi salah langsung dihukum ya. Sekarang saya kembalikan posisi dari E5 itu tadi menteri ke D8 ya. E5 tidak menteri ke E6. Suatu misal menterinya ke D8 ya. Menteri ke D8 ya langsung kuda E4 tetap ya kan. Kuda E4 suatu misal apa? Gajah E7. Gajah E7 langsung apa ini? Gajah E7 langsung dibuang aja E6. E6-nya dibuang, jadi dirusak susunannya kan. Kalau kuda kali E6 ya tinggal gajah C4 ya kan. Ditembuskan kan. Jadi kalau benteng ke menteri ke D7 ya kombinasi benteng kali F7. Kalau raja kali F7 tinggal gajah kali E6. Paksa makan kan menteri kali E6 benteng F1 dan tentunya menyerah ya. Paham ya? Oke, jadi E5 itu tembusannya seperti begitu ya. Coba kalau E5 lagi ya, saya ulangi dari E5 tadi ya. E5 menterinya D8 lagi misalkan. Menteri ke D8, kuda E4, gajah E7, gajah E7, E6 ya. Dipukulnya pakai pion suatu misal kan. E kali F6 ya, tinggal kombinasi lagi benteng kali F4. G kali F4 baru menteri kali E6. Tentunya dengan ancaman kuda ke F6 kan. Mungkin dijaga sama benteng ke F8 ya tinggal benteng ke A ke E1 membantu lajur E-nya ya. Kalau benteng F7 ya tinggal gajah ke C4. Kalau benteng balik lagi F8 tinggal gajah cek. Otomatis tidak berani tutup pakai pion baru dibuang kuda ke D6. Dan tentunya menterinya harus diserahkan kan, menteri kali D6. Kalau gajah kali D6 tidak mungkin ada pen-penan kan. Oke, paham ya. Jadi kalau cara menghukumnya seperti gitu. Suatu misal tadi tidak langsung benteng F7 A6 dulu ya, langsung kuda dibuang ke F6. Benteng kali F6 ya menteri kali F6. Dan tentunya pastikan kalah kalau menteri ke D7 atau D8 ya tinggal menteri ke H8 dan akan mendapatkan benteng atau menteri kali H7 ya segalanya menang ya. Paham ya? Teman-teman catur ya cara menghukumnya seperti gitu ya. Jadi saya ulangi lagi posisi dari gajah E3 ya. Saya ulangi posisi dari gajah E3, saya kembalikan posisi dari awal. Ini saya kembalikan posisi dari awal gajah E3. Gajah E3 gini. Kuda D4 terlalu cepat mungkin ya, jadi mungkin kurang bagus ya. Coba kalau kita jalankan gajah D6 ya. Jadi kuda D4 kita tunda, jadi langkahnya gajah D6. Tetap kalah unggul karena
kalah di ruang geraknya. Jadi serangan-serangannya hitam itu ndak ada artinya. Kalau putih kan serangannya kan ada gajah itu nyerang di D5, E6, F7, menterinya di F5, E6, D7, yaitu namanya garis demarkasi kan. Penyerangan-penyerangannya itu kan. Itu sangat sangat apa itu bagus sekali putih untuk menempatkan buahnya ya. Misalkan gajah E3 dijawab gajah D6 ya. Tentunya kuda C3 mau masuk ke D5 dicegah kuda E7. Tinggal rokade panjang. Dia rokade pendek, suatu misalkan begitu kan. Tinggal raja B1 aja, raja B1. Suatu misal kuda ke D4. Nah, ini kan kurang bagus lagi. Langsung disorong F4. Mungkin dibantu C5 ya tinggal F5. Ya kan? H6, G4, jadi dibongkar terus. Suatu misal A6 mau nyorong B5 ya masukkan dulu G5. H kali G5 baru menteri G4. Jadi tembus semua. Jadi sudah dipastikan putih akan unggul. Disambung gajah kali G5 dan menterinya mati ya. Bangunannya sudah ketekan terus kan dari awal kan ya. Jadi posisinya bagusan putih sekali ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah C4 ya. Gajah C4 berarti menteri F6 sudah kurang bagus ya. Sekarang apa? Dijaga menteri E7. Menteri E7 ya langsung gajah ke G5 langsung. Kalau F3 ya gajah ke E3. Itu kalau menteri ke B4 ya kuda D2. Ya kan, jadi variasinya itu luar biasa. Jadi kalau dia berani makan B2 ya tambah buahnya tidak jalan-jalan itu, tinggal yang jalan menteri aja, tinggal rokade. Tentunya pasti akan kalah lah. Serangannya putih tambah lebih dahsyat ya. Paham ya? Jadi cara ngukumnya seperti gini. Jadi kalau variasi gajah G4 itu langkah blunder ya. Nanti tak kasih langkah yang bagus untuk hitam kuda D7. Ya, cara untuk mengimbangi putih nantinya akan tetap saya upload ya, kuda D7. Oke, sekarang kita kembalikan posisi cara ngukumnya. Kalau menteri E7 gitu. Sekarang kuda F6. Kalau kuda F6 langsung menteri ke B3 cara penyerangannya. Ya ini pada diagram ini permainannya Paul Morphy ya sama NN ya. NN itu mungkin ya nonim itu main zaman tahun mungkin 1924 ya. Jadi mungkin untuk pembelajaran adik-adik junior, pecatur pemula atau pecatur yang baru belajar ini sangat bagus sekali ya, cara ngukum-ngukumnya ya. Tentunya hitam menteri E7 ya kan. Baru Paul Morphy jalan kuda C3. Mengapa kok tidak makan B7 kah? Karena kalau makan B7 dengan posisi begini sangat rugi sekali, walaupun dapat pion 1 menteri kali B7, pengaduan menteri-menteri B4 dan akhirnya terjadi imbang ya. Kalah pion 1, menang pion 1 tapi buahnya hitam sangat berkembang semua ya. Tentunya rugi untuk putih ya. Jadi tidak dimakan sama Paul Morphy ya. Oke, jadi langkahnya kuda C3, menteri E7, kuda ke C3. Hitam menjawab C6 ya kan. C6 itu tujuannya untuk mengantar apa itu supaya tidak masuk kuda ke D5 ya kan. Terus putih langsung melancarkan gajah G5. Jadi gajah G5 itu sangat bagus sekali, aktif kan, jadi dikembangkan semua buahnya ya. Gajah G5 itu suatu misal ini kan sudah tidak bisa gerak, jadi kalau kuda D7, B7-nya jatuh. Mungkin H6 ya kan, mengusir gajah ini kan karena ngepin kan. Dimakan aja gajah kali F6. Kalau menteri kali F6 nggak mungkin ada menteri kali B7, nggak mungkin, paksa pakai G kali F6, jadi susunannya rusak. Baru rokade ya kan. Jadi kalau
Kalau B5 sekarang sudah nggak mungkin ada kombi kuda kali B5 dan tentunya kalah kan. Mungkin langkahnya H5. H5 itu untuk perkembangan kan, perkembangan gajahnya kan. Tentunya langsung benteng ke D3. Benteng ke D3 apa langkahnya? Benteng ke D3 mungkin gajah H6 cek. Ya tinggal raja ke B1. Suatu misal dia B5 sudah berani ya tinggal gajah kali F7. Dan dipastikan kalah benteng kalau gini kan. Tinggal menteri kali F7, buang benteng ke D8, raja ke E7, menteri kali F7, raja kali F7, benteng kali H8. Dan tentunya menang kualitas dan menang posisi. Tentunya unggul putih dan ditentukan pasti menang ya. Paham ya, jadi cara menghukumnya harus cepat ya. Oke, jadi B5 tidak mungkin. Suatu misal dia rokade ya kan. Dia rokade begini langsung bentengnya ke H3, tidak usah ngecek. Benteng H3 tentunya mau makan H4 kan pasti jatuh itu H4-nya. Suatu misal B5 ya sekarang yang dikorbankan gajah. Gajah kali B5, C kali B5, kuda ke D5. Menteri E6 baru menteri ke G3. Jadi ditutup menteri ada kuda F6. Nggak mungkin ya kan. Tentunya menteri G3 ini ditutuplah pakai gajah G7, baru ditarik kuda ke E3, F5 kuda kali F5, menteri G6 tidak mungkin ada cek-cekan kuda E7, menteri ke F6 baru benteng kali H5 dan seterusnya dengan ancaman benteng kali G7. Suatu misal kuda ke sen D7 ya nggak membantu, langkahnya benteng ke G5 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya masukkan ke langkah tek ya. Langkah teknya ya. Jadi dari saya kembalikan posisi dari gajah C4 kuda F6, menteri B3, menteri E7, kuda ke C3, C6, gajah G5. Gajah G5 tentunya kalau H6 langsung diambil ya gajah kali F6 ya kan. Ini sekarang langkahnya B5 ya kan. Kalau B5 langsung dikombi. Mungkin langkahnya ini B6 aja. B6 ya. B6 seperti gini ya. B6 ya mungkin langsung kuda atau apa ini rokade aja ya. Atau tadi pada saat posisi gini H6 ya, H6 gajah kali F6, G kali F6 rokade ini aja. Jadi kalau H5 tadi langsung benteng D3, tapi kalau pas pada saat posisi B6 ya langsung ini apa berarti kuda ke B5 ya. Jadi untuk membantu serangan di F7 dimasukkan kuda ke D6. Jadi kalau makan ya nggak mungkin karena gajah kali B5 dan tembus ya kan. Otomatis tutup pakai kuda dan seterusnya pasti menang ya kan. Kalau B6 cara ngukumnya seperti gitu. Suatu misal menteri ke B7 ya bentengnya mengancam di D6 dengan ancaman benteng kali F6. Jangan takut karena benteng kali F6 itu tujuannya untuk nyerang di F7. Kalau misalkan C kali B5 ya gajah kali B5. Raja E7, menteri A3 sudah habis dan diteruskan sendiri karena melihat langkahnya putih ini akan benteng D7, disambung benteng D7. Jadi langkah apapun langkahnya benteng D7 atau pasti menang lah. Kalau posisi gini cekmat ya bisa. Jadi kalau menteri kali E4 ya tinggal benteng ke D4 cek ya kan. Raja ke E6. Misalkan raja E6 ya, apa langkahnya ini? Menteri ke
B3 dan akan mendapatkan menteri. Kalau menteri ke raja ke F5 ya nggak mungkin ya menterinya ke H3 dan seterusnya kan. Nah, tentunya pasti bisa melanjutkan sendiri ya, paham ya? Oke, jadi langkahnya seperti itu. Jadi apa? Suatu misal gajah ke benteng D6, gajah E7 ya benteng kali F6. Nah, kalau suatu misal gajah kali F6 nggak mungkin ada kuda D6 mendapatkan menteri kan. Nah, apa langkahnya? Sudah nggak bisa apa-apa kan. Jadi kalau suatu misal C kali B5 ya gajah kali B5. Raja ke D8, nah tinggal benteng ke D1 dan seterusnya kan. Apa langkahnya? Hancur semua kan? Nggak bisa. Jadi Raja C7 ya tinggal benteng kali F7 dan dipastikan menang ya. Tentunya bisa meneruskan sendiri langkah-langkah seperti gini ya. Oke, paham ya? Jadi saya teruskan ke langkah teknya. Saya kembalikan ke gajah C4 kuda F6 ya. Gajah C4 kuda F6 langsung menteri B3, menteri E7, kuda C3, C6, gajah ke G5. Jadi kalau H6 itu seperti begitu cara penyerangannya ya, gajah kali H6 ya, paham ya. Kuda D7 ya nggak mungkin. A6 ya kena menteri ke B6, hancur semua posisinya ya, nggak mungkin. B7-nya jatuh, mungkin langkahnya B5. B5 sama polmor P langsung dikombi kuda kali B5, C kali B5, gajah kali B5, kuda B D7, ditinggal rokade panjang. Tentunya ancamannya kan benteng kali D7. Karena kuda F6-nya ini kan dipen ya, otomatis dijaga sama benteng D8, dibuang lagi bentengnya D1 makan D7, tentunya dimakan sama benteng. Nah, ini datang lagi temennya benteng ke D1 ya kan. Benteng D1 tentunya mau benteng kali D7, otomatis menteri E6. Menteri E6 ya langsung gajah kali D7, dimakan menteri ya nggak mungkin. Pastinya dimakan pakai kuda kali D7 dan diteruskan menteri B8, checkmate. Karena kuda kali B8 benteng ke D8, checkmate ya. Cara penyelesaiannya seperti itu ya. Mungkin ini pelajaran untuk cara ngombi-ngombinya. Dan tadi kesalahan gajah G4 itu timbul seperti penyerangannya yang dahsyat begini ya, paham ya. Jadi langkahnya cara menghukum itu harus diulang-ulang lagi, jadi biar hafal ya. Oke, jadi pembukaan Philidor ini yang jelas ada part 1, part 2 karena durasinya nanti terlalu panjang ya. Jadi teman-teman pecatur junior cara menghafalnya nanti kurang enak, jadi kurang begitu hafal kalau kebanyakan ya. Jadi sedikit-sedikit pokoknya tahu, nanti saya tambah lagi ada part kedua. Oke ya. Demikian opening Philidor dari kami. Jika senang silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika bingung, tulis komentar menit keberapa pada langkah keberapa, biar saya lebih gampang mencarinya ya. Oke, kalau sudah paham, salam gen unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.